Shalom adik-adik, tetap sehat, selalu bersemangat dan semakin bersukacita ya adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan, dan di bawah kepak sayap Tuhan kita akan dapat terbang tinggi melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan, bagaikan seekor burung Raja Wali. Mari adik-adik, kita akan naikkan satu pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat dan bersukacita lagi adik-adik. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali adik-adik, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi adik-adik, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, adik-adik, kita akan buka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur mengenai Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami, anak-anak-Mu, yang membawa kami melintasi badai hidup ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nats pembuka ibadah kita pada hari ini terambil dari Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya adik-adik, seperti Nats
pembuka tadi, ya, adalah lebih berbahagia kita untuk memberi daripada menerima. Mengapa adik-adik? Karena kita sudah banyak sekali menerima. Apa yang sudah kalian terima? Satu, kesehatan. Ya, kalian tetap sehat sampai dengan detik ini. Ya, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Apalagi ayo. Kedua, kalian punya orang tua yang sangat-sangat mengasihi kalian. Bersyukur, ayo. Peluk papa mamanya, kalau ada, ajak panggil papi maminya, begitu. Bilang, papa mama saya sungguh bersyukur. Ya, papi mama seperti papa mama. Apalagi, kalian masih bisa bersekolah, ya, meskipun PJJ begitu ya, jarak jauh, tapi masih tetap bisa bersekolah. Nah, adik-adik, sungguh tak terbatas ya kasih setia Tuhan dalam hidup kalian. Kalian harus bersyukur. Kita angkat satu pujian, tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik, katakan, semusim berlalu, namun Tuhan selalu memelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak kalian untuk siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan kita akan naikkan satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita akan angkat pujiannya dengan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
akan nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagaikan hujan siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, bacaan kita diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Dia adakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 lelaki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Maka orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang
dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah adik-adik, kalau kalian sedang bepergian, katakanlah kalau kalian sedang ke sekolah, kira-kira yang kalian bawa apa selain buku, selain alat-alat tulis, selain kebutuhan untuk belajar? Nah kayaknya kalian pasti bawa bekal kan? Nah kalau bawa bekal itu tujuannya buat apa? Tujuannya pasti untuk makan saat kalian lapar. Ya, ada yang bawa bekal dari rumah, ada juga yang bawa uang sebagai bekal nanti belinya di kantin. Jadi kalian tidak merasa kelaparan selama kalian berada di luar rumah. Nah itulah yang terjadi pada saat seorang anak ikut orang tuanya pergi mengikuti Tuhan Yesus dan mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Mereka jauh dari mana-mana, jauh dari pasar, jauh dari keramaian. Yang ada di bukit itu hanya mereka dan Tuhan Yesus saja. Dan pada saat itulah orang-orang mulai merasa kelaparan. Ya, Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka itu kelaparan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kepada Filipus, apa katanya? Kata Tuhan Yesus, mereka harus memberi orang-orang itu makan. Ya kaget ya Filipusnya ya, dibilang seperti itu. Bayangkan yang ada di situ itu laki-lakinya saja 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Nah kalau kalian pikir untuk laki-laki ya, nih siapa nih anak-anak yang laki-laki, makannya banyak nggak? Kamu sama saudaramu yang perempuan lebih banyak mana makannya? Kayaknya yang laki-laki dan. Nah bayangkan untuk 5.000 laki-laki saja dikatakan uang 200 dinar itu nggak cukup. Nah kalau mau kasih gambaran sama kalian, uang 200 dinar itu kira-kira begini, upah sehari orang bekerja itu adalah 1 dinar. Maka untuk mengumpulkan uang 200 dinar, maka orang itu harus bekerja selama 200 hari. Nah kira-kira berapa bulan? Nah hitung sendiri ya. Dan uang yang dikumpulkan selama berbulan-bulan itu akan habis untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Makanya muridnya Tuhan Yesus bilang, nggak akan cukup uang 200 dinar juga, walaupun mereka itu dapat sepotong-sepotong kecil. Lalu murid Tuhan Yesus yang lain tiba-tiba datang, terus ngomong sama Tuhan Yesus, ini di sini ada anak yang bawa 5 jelai roti dan 2 ikan. Nah, kalau ini bawa nih ya, 1 kantong ini, supaya kalian ada bayangannya ya. Ini ada 5 roti, ya kira-kira ini roti zaman sekarang sih ya, bukan roti zaman dulu ya. Ada 5, ya, kira-kira rotinya kayak gini nih. Nah, roti-roti seperti ini. Dan 2 ikan. Ini ikannya potongnya kecil ya. Tadi yang ada di rumah aja dibawa sama kakak Ruth ya. Nah, ikan 2 dan 5 roti yang kayak gini, kalau kalian makan, kira-kira kenyang nggak? Mungkin untuk kalian sendiri pasti kenyang. Tapi bagaimana kalau harus dibagikan pada 5.000 orang plus? Kayaknya nggak bakal kenyang ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan. Karena itu dia bilang, bawa aja makanannya, tidak apa-apa. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Nah yang menarik adalah anak kecil ini. Anak kecil ini ya, kalau kalian perhatikannya, ini anak kira-kira kok bisa rotinya itu sampai kepada muridnya Tuhan Yesus, kepada Pak Andreas. Gimana ceritanya? Kalau menurut Kak Ruth bilang ada 2 versi. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus ngecek, bawa makan nggak? Bawa makan nggak? Bawa makan nggak? Lalu anaknya bilang, ada. Aku mau bekal 5 roti dan 2 ikan.
Lalu 5 roti dan 2 ikannya diambil sama Pak Andreas. Lalu dikatakan, nih mau ditunjukin dulu ya kepada Tuhan Yesus. Atau versi yang kedua ada lagi. Menurut saya anak kecil itu dia mendengar pembicaraan Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya lalu dia bawa bekalnya, ikannya, rotinya. Terus dia ngomong sama Pak Andreas, Pak, nih saya punya 2 roti dan 5 jelai roti dan 2 ikan. Kira-kira bisa membantu nggak Pak? Terus Pak Andreas bilang, oh begitu ya. Ya sudah, kesiniin aja dulu, nanti saya tanya sama Tuhan Yesus. Makanya Andreas datang kepada Tuhan Yesus lalu bilang, di sini ada anak yang membawa 5 jelai roti dan 2 ikan. Kira-kira bisa nggak dipakai? Nah, kalau menurut kalian 2 versi ini, menurut kalian yang benar yang mana? Yang pertama, Pak Andreas ngecek-ngecek, oh punya anak nih, ada anak punya, siniin rotimu. Atau versi yang kedua, anaknya datang ke Pak Andreas lalu ngomong, Pak ini bekal saya, boleh kok dipakai. 2 hal yang berbeda ya. Yang pertama, karena dipaksa, siniin rotinya buat yang lain. Atau versi yang kedua, nih Pak, saya kasih ke Bapak, mungkin bisa dipakai untuk yang lain. Kalau menurut Karut Maya, versi yang kedua ini lebih benar dari versi pertama. Ya, kenapa? Karena anak ini dia tahu situasinya. Dia bisa berpikir, aduh, orang-orang lapar. Aduh, orang-orang butuh makan. Masa aku mau makan sendiri? Lebih baik dengan yang ada padaku, aku bisa berbagi kepada orang-orang. Lalu dia lihat muridnya Tuhan Yesus tuh lagi ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Nah, rupanya mereka lagi butuh. Aku kasih bekalku mereka. Ya, jadi kita lihat yang satu karena terpaksa, yang satu dengan sukarela, dengan keikhlasan hatinya. Kalau tanya sama kalian, kalau kalian jadi anak itu, lalu Pak Andreas datang dan melihat kamu punya bekal nih. Terus Pak Andreas bilang, kamu bawa bekal ya? Siniin bekalnya buat orang lain, kira-kira kamu mau gak? Atau kamu bilang, jangan, ini bekal aku, biar aja orang lain gak makan, kan aku lapar. Atau kalian mau ngomong begini, Pak Andreas, Pak, ini saya punya bekal nih, bisa gak dipakai buat nolongin yang lagi lapar? Tuh, kalian mau pilih yang mana? Nah, dari yang kita lihat tadi, kita baca bersama tadi, rupanya anak ini punya yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati itu yang menjadi landasan baginya untuk berbagi. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia bisa lihat, oh orang lain perlu juga, aku punya, kenapa aku tak berbagi dengan mereka? Tuh, itu namanya murah hati. Bukan kayak begini, aku punya, tapi buat aku sendiri aja kan bekalnya cuma sedikit, nanti aku tetap lapar. Nah kayak gitu ya. Tapi anak ini benar-benar memahami bahwa ketika dia mulai dengan kemurahan hatinya itu, maka orang lain akan mendapatkan berkatnya. Gimana? Sampai di sini kalian mengerti ya? Nah, kemudian bagian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia melihat bahwa Pak Andreas ini bawa bekalnya si anak itu, dia nggak bilang loh, apaan, bekal cuma kayak gini, gak enak. Enggak ya, tapi Tuhan Yesus bilang, dengan apa yang ada padamu. Berarti memang apa yang adanya, gak dibuat-buat, gak harus yang mahal-mahal. Nah jadi kita belajar, ketika kita memberi, kita juga memberi dari apa yang kita punya, bukan apa yang gak kita punya. Kalau kita punya misalnya ya, lu gak punya makanan, ya udah gak punya. Jadi punya kamu apa? Misalnya ya adik-adik bilang, aku punya banyak waktu loh, ini PR-ku udah selesai, PJJ-nya sudah selesai, karena itu aku punya waktu buat ngajarin,
adikku, supaya aku juga bisa tahu adikku udah ngerti apa belum, adikku udah bisa apa belum, ya. Jadi kita mau memberikan sesuatu yang ada pada kita. Ya kalau kita punyanya waktu, ya kita berikan waktunya. Kalau kita punyanya uang, ya mungkin kita mau memberikan uang kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika mamamu butuh tenagamu, Kak atau Dek, bantu mama dong. Itu sampah di dapur dibuang, nah perlu tenagamu nih. Ya, perlu tenagamu. Maka kamu akan memberikan tenagamu untuk membuang sampah dari dapur ke tempat sampah di luar. Atau kamu lihat, mama capek nyuci. Mama, kasihan mama aku sayang mama aku ya. Aku mau dong bantuin mama aku. Mama yang nyuci ya. Nanti kakak yang jemurannya ya. Tuh kan. Jadi kamu tidak hanya menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang kurang berharga, main game, nonton YouTube, ya. Itu HP-mu itu mungkin hampir 24 jam nggak pernah lepas dari kamu. Nah, belajar dari anak kecil ini. Ketika dia pergi dalam suasana yang panas, semuanya kelaparan, anak ini sadar akan lingkungannya. Nah, kita juga harus kayak gitu tuh. Sadar akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oh, mama perlu bantuan. Oh, papa capek pulang kerja, aku pijitin. Oh, adekku nggak bisa matematikanya, aku ajarin. Itu kan berarti kita seperti anak itu yang sadar akan lingkungan. Apa-apa yang harus kita lakukan atau kita mau perbuat untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Nah, sekarang kita akan bicara efeknya. Apa efeknya kalau kalian punya rasa mau berbagi? Apa efeknya kalau kalian mau murah hati? Dari anak itu jelas kelihatan. Ketika dia merelakan makanannya yang mungkin cuma sedikit, yang mungkin buat dia aja nggak cukup, tapi bisa menjadi berkat untuk begitu banyak orang. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Langkahnya kecil, dimulai dari langkah yang kecil. Dia datang ke Pak Andreas terus dia bilang, Pak, saya punya bekal saya bisa dipakai. Kecil kan? Itu langkah yang kecil, cuma menawarkan apa yang dia punya. Daripada dia diam-diam aja, putus sih, tapi kan jadi banyak pertimbangannya kayak gitu. Makanya kita mau belajar dari anak ini. Ketika dia peka akan lingkungannya, dia bisa melihat kebutuhannya apa, dan dia melakukan apa yang dia lihat. Jangan sampai kayak gini, oh aku tahu kok mama capek masak, nyuci, setrika. Atau kalian bilang, ada mbaknya yang akan mengurus segala sesuatu, ya masak, ya nyuci, ya setrika. Loh, tapi apa salahnya ketika kamu bangun tidur, kamu meringankan beban mbakmu, ya, dengan membersihkan tempat tidurmu sendiri? Gak salah loh ya. Justru Karut akan memberikan jempol pada anak-anak yang sadar lingkungan dan mau melakukan sesuatu. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi hari ini kita mau belajar. Kalau tadi Kak Kris di awal memberikan satu ayat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Harus bacain lagi ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengikat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kamu, kita semua menerima begitu banyak berkat dari Tuhan setiap hari. Pertanyaannya adalah, ketika kita menerima berkat, apakah kita juga mau menjadi pemberi berkat kepada orang lain? Atau kita kekeh, punya gua mau buat gua sendiri.
Kayak gitu nggak? Ingat apa kata Tuhan Yesus? Dalam ayat ini dikatakan harus membantu orang-orang yang lemah. Di sekitar kita pasti banyak sekali orang yang lemah. Mama kalau sudah kerja seharian capek dia, lemah dia, badannya terasa pegal-pegal. Coba dibantu mamanya. Mama, apa yang bisa kakak bantu? Mama, apa yang bisa Anda bantu? Itu kan. Jadi kita mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh anak kecil itu. Memberikan dari apa yang dia punya. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhannya. Harus yakin, percaya bahwa adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Bisa sehat, bisa berada sampai saat ini. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hargai itu. Kalau kamu sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Apakah kalian merasa sudah menjadi berkat buat sesama? Berkat buat teman-teman kalian, buat saudara-saudara kalian? Mulai sekarang kita boleh semakin dikuatkan lagi bahwa kita sudah menerima berkat daripada Tuhan dan kita juga harus memberi. Kita juga harus memberi. Nah adik-adik, saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya, kalian boleh memasukkannya ke dalam amplop, kemudian nanti ketika sudah bisa kembali ke beribadah di gereja, kalian boleh membawanya. Nah, kita akan naikkan satu pujian untuk mengantar persembahan ini, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Persembahkan korban syukur.
Mari kita satu dan doa. Bapa di surga, kami syukur kepadamu Tuhan untuk penyataan perlindungan Tuhan buat kami, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat saudara-saudara kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami mau Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Dan dalam persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan pada hari ini, boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan mereka kekuatan supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sama kami, untuk teman-teman kami yang kami tahu mereka dalam keadaan yang kurang baik. Ya Tuhan yang terus memberi mereka kekuatan untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Lupa Tuhan, sekali lagi kami mau menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, maka undang kalian bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak pada kalian, tetap ikutin firman Tuhan, jadi berkat buat sesama. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.